Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore semuanya dimanapun kalian berada. Ini mungkin tip dari saya untuk kalian yang ingin lulus menjadi seorang PNS atau abdi negara. Ini kan pengalaman saya sendiri ya. Jadi buat adik-adik yang masih kuliah atau sekarang banyak yang sudah capek, mungkin ingin jadi seorang pegawai negeri sipil. Mungkin ini ada baiknya kalian simak sebelum kalian ikut ujian tes pegawai negeri sipil atau ASN. Jadi yang pertama-tama yang harus benar-benar kalian pahami untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil itu yang pertama ya, IPK kumulatifnya minimal 2,75. Jadi standarnya itu minimal berarti standar paling bawah 2,75. Kalau kalian bisa mencapai IPK di atas 2,75 itu akan lebih baik sekali. Jadi sekarang buat kalian yang masih kuliah, ini saran saya ya, pengalaman saya 15 tahun yang lalu saya tes menjadi seorang CPNS. Kebetulan background saya adalah seorang sarjana hukum. Jadi yang pertama, jika kalian ingin menjadi pegawai negeri sipil, pastikan dulu IPK kalian minimal 2,75 ya. Jadi kalau kalian belum lulus atau masih menyusun skripsi, cek benar-benar berapa IPK kumulatif terakhir kalian. Jadi kalau 2,75 itu atas standar minimum ke bawah. Kalau kalian bisa 3 ke atas atau 4,0 kumlot itu akan lebih baik sekali. Jadi kalian bisa ikut di mana saja, mau kementerian kek, mau vertikal kek, mau kejaksaan kek, mau kehakiman kek. Itu pengalaman saya pribadi. Jadi saya dulu tesnya itu berkali-kali. Jadi hidup itu memang benar-benar butuh proses. Saya sampai 8 kali tes. Jadi saya tes kejaksaan, Badan Pertahanan Negara. Saya juga pernah tes PNS vertikal, ya macam-macam 15 tahun yang lalu. Jadi itu yang pertama. Nah yang kedua, yang benar-benar ketika kalian ingin tes, kalian harus cek dulu formasi yang akan kalian ambil. Kalian pastikan kuotanya banyak, peminatnya sedikit. Itu saran saya. Jadi dengan begitu saingan kalian sedikit ya. Nah saat kalian mulai mengikuti tes atau pendaftaran, mungkin sudah dapat nomor tes ya. Hal yang benar-benar juga harus hati-hati. Banyak orang yang tidak lolos ketika namanya satu huruf aja salah, tidak akan pernah nyaut di BKN Pusat. Jadi kita tes itu, semua PNS se-Republik ini semuanya akan menyaut di BKN Pusat ya. Jadi ya, pertama benar-benar nama kalian harus dicek. Itu yang pertama. Tidak boleh salah satu huruf pun, satu angka pun. Yang kedua, tanggal lahir kalian. Karena nama kita kan bisa sama se-Indonesia, atau mungkin seprovinsi ya, atau sekabupaten, atau sekota Madia. Bisa saja nomor kita sama, atau tanggal lahir kita sama. Pastikan benar itu tanggal lahir kalian ya. Jadi pertama kalian sebelum kalian mengisi ujian tertulis, kalian pastikan nama, tanggal lahir. Yang ketiga, nomor tes, jangan sampai salah. Cek benar-benar nomor tes kalian ya. Nomor tes, terus formasi yang kalian ambil. Jadi jurusan yang kamu ambil itu benar-benar dicek. Karena nanti saat kita tes itu kan orang ribuan, bahkan jutaan, iya kan? Ini kan pengalaman saya sendiri. Jadi mungkin ini membantu. Jadi yang benar-benar itu ya, nama kalian, terus tanggal lahir, tidak boleh salah satu angka pun. Jika kalian salah, maka tidak akan pernah kalian lulus
Walaupun kalian ngotot-ngotot ngomong di koran kalian lulus, tapi kalau tidak nyaut IPKN pusat, maka kalian tidak akan bisa lolos. Itu ya. Yang ketiga, formasi. Yang keempat, yang ketiga nomor tes. Yang keempat, formasi jurusan yang kalian ambil itu harus benar-benar S1 hukum, itu kan biasanya ada S1 ekonomi, sarjana teknik, kedokteran, itu biasa ada kode-kodenya ya. Ya itu tip dari saya. Terus sekarang kan ada passing grade-nya ya. Untuk lulus itu kan ada passing grade teratas dan passing grade terbawah. Jadi saat ini siapapun bisa menjadi seorang pegawai negeri sipil. Mau anak petani, mau orang kaya, mau orang miskin, semua punya peluang yang sama. Tergantung dari kalian sendiri ingin atau tidak meraih cita-cita kalian. Itu saya selalu tekankan sama keponakan saya, sama anak-anak saya, sama yang orang-orang yang kenal sama saya. Jadi saya tekankan itu, kejarlah impian kalian ya. Sekarang masalah passing grade atas dan bawah itu tidak melulu ada di mata kuliah. Itu pengalaman pribadi saya. Jadi pengetahuan umum ya, pengetahuan umum kalian tentang wawasan kalian berbangsa bernegara, terus topik-topik yang sedang trending di dunia internasional atau hal-hal yang sedang berlangsung di dalam negeri kita sendiri, semuanya begitu. Menjadi abdi negara itu sebenarnya bukan apa ya, soal sebuah pengabdian. Jadi kita benar-benar harus disiplin. Jam 7 pagi udah di kantor, paling lambat jam 8 pagi ya. Keluarnya pulangnya jam 4 sore, sampai rumah udah jam 6 kadang kan. Ya begitulah. Jadi apapun itu bisa kita lakukan sepanjang kita mau meraih cita-cita. Jadi itu saya sarankan untuk kalian adik-adik mahasiswa atau kalian yang sedang sibuk mencari kerja atau ingin menjadi seorang pegawai negeri sipil ya. Yang terpenting pastikan IPK kalian minimal 2,75. Itu adalah standar minimum. Artinya jika IPK kalian di bawah 2,75, maka kalian sulit. Jangankan mau jadi PNS, untuk dapat nomor tes aja kalian belum tidak lolos. Jadi itu harus diperhatikan benar-benar. Apalagi buat adik-adik yang masih kuliah ya. Kalian cek benar-benar berapa. Kalian harus hitung berapa IPK kumulatif kalian ya. Yang terakhir, jangan buru-buru dulu untuk wisuda. Mending kalian perbaiki dulu nilai kalian. Kalau nilai kalian di atas rata-rata, jadi kemanapun kalian ingin ikut tes itu akan gampang, akan simpel ya. Sekarang yang harus juga kalian pahami, semuanya menggunakan komputer ya, tidak ada yang manual. Kalian juga harus bisa menguasai ilmu teknologi. Di dunia kerja itu juga yang dikerjakan berhari-hari. Mau cewek, mau cowok, mau bapak-bapak, ibu-ibu harus bisa komputer sekarang. Karena saat kita bekerja, kita mempunyai tupoksi masing-masing. Orang tidak pernah mau mengerjakan pekerjaan kita. Itu pengalaman saya sudah hampir 15 tahun menjadi seorang pegawai negeri sipil. Saya sudah berkali-kali pindah instansi, ketemu dengan banyak atasan, kepala dinas, macam-macam, kabid, bla bla bla. Ya, kita harus punya tanggung jawab sendiri saat bekerja. Kita tidak boleh, tidak bisa menentang ini, menentang itu. Karena seorang pegawai negeri sipil itu kan undang-undangnya jelas. Jadi kita tidak bisa sesuka hati kita, saya tidak mengerjakan ini, saya tidak mengerjakan itu, tidak bisa seperti itu. Apapun pekerjaan kita, apapun tupoksi kita, harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan ada banyak yang harus kita kerjakan itu kan dari daerah ke pusat. Kita harus upload kegiatan apapun, rangkaian-rangkaian untuk di daerah, misalnya ke Kementerian Pusat ya. Kalian harus menguasai komputer. Suka atau tidak suka, dunianya emang begitu.
Jadi saya berharap semoga video ini bisa bermanfaat buat adik-adik atau mungkin yang sudah sarjana, yang sudah beberapa kali ikut tes ya. Saya berharap video ini bisa membantu referensi kalian ke depan. Hanya itu yang bisa saya bagi tips dan ilmu seputar menjadi seorang pegawai negeri sipil. Tidak usah berkecil hati, kita punya kesempatan yang sama, kita lahir dengan sempurna, ya kan? Dikasih Allah kita itu ilmu, dikasih manusia yang sempurna. Kenapa kita ingin mewujudkan sesuatu? Nah, jadi begitu. Jadi apapun pekerjaan, apapun, mau PNS, mau vertikal, mau perusahaan, mau BUMN, semuanya ada proses. Itu kalau untuk PNS sendiri, suka tidak suka, karena sudah ada standar yang tidak bisa kita rubah-rubah. Jadi kita tidak bisa, kadang komplainnya begini, kemarin saya ikut tes begini, bla 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 bla. Ketika kita sudah tidak lulus, sebenarnya jangan berkecil hati atau kecewa. Mungkin itu pengalaman yang harus kita ambil ya. Menjadi abdi negara itu sebuah pengabdian yang panjang. Mungkin waktu kita juga terbagi dua dunia ya. Dunia di rumah, dunia di kerja. Kantor itu adalah rumah kedua buat orang-orang pegawai negeri sipil. Dan pengalaman saya sebagai ibu rumah tangga juga, sebagai wanita karir juga, bukan tidak keteteran sekali. Kadang anak kita nitip ke sana ke sini, bahkan saya pernah jatuh dari motor ya, bersama ngantarin anak saya. Jadi suka dukanya banyak sekali. Tapi apapun itu, hidup ini semua ada tantangan, semua ada risiko. Tidak ada hal yang mulus dan gampang untuk diraih. Itu yang saya pahami. Dan saya berharap video ini bisa membuat kalian lebih semangat dalam meraih cita-cita. Hidup ini hanya satu kali, kesempatan itu terkadang tidak datang berulang kali. Jadi pergunakanlah masa-masa kalian masih muda, jangan menyia-nyiakan waktu terbang percuma. Saya selalu seperti itu. Kebetulan saya ini sudah berapa kali pindah dinas ya. Jadi saya pernah bagian pendapatan daerah, saya pernah kerja di kantor camat, saya pernah kerja di kantor lurah, saya pernah di dinas pemberdayaan perempuan, dan mungkin sampai saya pensiun ke sekarang umur saya 44 tahun, lebih kurang saya 15 tahun ke depan baru pensiun, kalau Allah kasih saya umur panjang. Jadi apapun itu saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya berpikir dalam pekerjaan apapun tidak ada hal yang tidak punya risiko, tetapi kita harus bisa mengecilkan sekecil-kecilnya risiko ya. Hidup ini kan kita ini makhluk sosial, bekerja kita penuh dengan banyak orang, sebuah instansi ya. Kita harus cepat-cepat membaur, kita harus cepat-cepat beradaptasi, kita tidak boleh ego, kita tidak boleh menang sendiri, karena banyak yang lebih pintar dari kita, banyak yang lebih kaya dari kita, banyak yang ya segala-galanya. Jadi kita harus benar-benar bisa berbaur dengan siapapun, sama atasan, sama bawahan, sama yang muda, sama yang tua. Begitupun di dunia perusahaan, saya berpikir tidak ada bedanya, justru lebih ketat ya. Banyak keponakan saya itu kerjanya di perusahaan itu kan mereka benar-benar ingin prospeknya jelas, kan seperti itu. Jadi persiapkanlah matang-matang. Masa depan kita itu sejujurnya adalah di tangan kita sendiri. Orang lain hanya mensupport dan mungkin kita bisa mengambil kiat dan tip dari orang lain. Tapi apapun itu, usaha, sukses, meraih cita-cita, itu sebenarnya adalah tekad dari diri kita sendiri ya.
Saya harap semoga ulasan saya bisa membantu kalian yang benar-benar ingin ikut tes pegawai negeri sipil. Yang pertama, standar IPK kalian minimal 2,75, kalau lebih dari itu lebih baik. Yang kedua, saat kalian mengisi ujian tes, pastikan nama Anda tidak boleh salah satu huruf pun. Yang kedua, tanggal lahir tidak boleh salah, cek benar-benar. Terus yang ketiga, nomor tes kalian tidak boleh salah. Yang keempat, formasi yang kuota yang kalian ambil. Jadi kalau untuk passing grade itu semuanya wawasan kalian sendiri, wawasan global, wawasan kebangsaan, itu bisa kalian dapat dalam kehidupan sehari-hari, dan mungkin kalian dapat pengetahuan itu ya mungkin melalui Google, melalui TV, melalui pengalaman sendiri, ya macam-macam. Hanya seperti itu.